Oke, Swastiastu, Saudara Sarasami, selamat datang kembali di channel Pandai Bali. Nah, di belakang saya adalah sebuah perapian. Saya saat ini ada di Perapian 3 yang ada di Karangasem. Nah, saat ini di Raine Becik niki adalah nuasin sebuah keris pusaka dari Pura Penataran Pandai Antiga. Nah, tadi malam saya juga mengikuti acara Miyase yang dilaksanakan pada malam hari, di mana Miyase ini adalah proses atau ritual sakral membersihkan bahan-bahan secara niskala. Nah, seperti apa acaranya, sementara bisa saksikan dengan klik deskripsi di video ini atau klik link di atas. Nah, sekarang kita akan saksikan acara nuasin keris pusaka. Nah, saya belum tahu keris pusakanya seperti apa. Nanti akan kita saksikan bersama nanti dengan pandai keris, yaitu Jero Mangku Pandai Yuse. Nah, inilah dia Perapian 3. Perapian 3 atau Perapian Palu Arta milik dari seorang pandai keris yaitu Jero Mangku Pandai Yuse adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat melakukan aktivitas, khususnya melakukan pekerjaan mengolah bahan logam yang menghasilkan barang atau perabotan bernilai seni yaitu keris dan pusaka lainnya. Dalam memulai sebuah keris pusaka, laku spiritual itu wajib dilaksanakan sesuai dengan dharma kepandaian, dan media dalam menjalankan laku tersebut tak terlepas dari banten yang ada tertulis dalam dharma kepandaian yang khusus untuk upakara pusaka atau perapen. Video sebelumnya kita sudah mengupas tentang tradisi dan laku spiritual seorang pandai keris atau empu keris dalam melaksanakan profesi sebagai pembuat keris atau pusaka dalam tempat lipat, baik itu dari segi banten yang manut pada dharma kepandaian yang menjadi dasar laku seorang pandai, khususnya di tempat lipat Perapian 3 Karangasem milik seorang pandai keris Jero Mangku Pandai Yuse.
Setelah ritual atau upekara nuasen itu dilaksanakan, maka proses dalam memulai menyatukan bahan-bahan keris yang sudah disucikan akan ditempa pertama kali. Inilah dia proses tempa lipat keris pusaka di Perapian 3 Karangasem bersama pandai keris Jero Mangku Pandai Yuse dengan tukang tempa yaitu Jero Mangku Yude bersama Jero Mangku istri dan tukang tempa yang selalu menemani Jero Mangku Yuse saat pembuatan keris di perapiannya.
Nah niki kan nuasin sebuah keris pusaka jenengan dari Pura Penataran Pandai Antige. Nah dalam proses nuasin niki penapi mantan niki pemarginya niki baik, sebenarnya sudah cukup sering ya channelnya Pandai Bali meliput di sini. Ya, proses yang dilakukan saat ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu lanjutan dari proses niase yang kita lakukan semalam di Pura Penataran. Jadi sekarang proses nuasen kita membuat jaton. Jaton itu lapisan besi dengan nikel yang nantinya akan menjadi pamor. Nah, kita dalam proses sekarang ini kita mencoba menggunakan 2 jaton. Satu jaton dari bahan nikel dan besi, kedua jaton dari meteorit del cielo ya, di Campo del Cielo dengan besi. Jadi kemudian kalau memang selesai hari ini, besok kita bisa rakit. Nah, kemudian di purnama nanti tanggal 16 kita lanjutkan proses mukti wajah, dimana ada yang sedikit spesial dalam pembuatan keris niki. Rencana pembuatan pusaka niki kita ingin memasukkan 3 jenis pamor yang sering disebut pamor triwarna ya. Mudah-mudahan direstui, karena ini hal pertama kali yang melakukan pamorekan menggabungkan pamor rumah dengan pamor miring sehingga disebut pamorekan. Nanti tujuannya agar muncul 3 jenis pamor dalam satu bilah keris ini. Yang memang dari awal posisinya agak sedikit kesulitan, yang tidak seperti sebelumnya, mungkin ada kurang apa dan kurang paham. Namun sampai sekarang sudah berjalan bagus. Kita sudah melapis di tahap 4, kita lanjutkan lagi 2 kali. Setelah itu kita lanjutkan membuat jaton yang dari meteor ya. Itu saja sih. Kalau Banten ya seperti biasa, Bantennya sesuai manduk kan Dharma kepandiannya kan nggih. Ya. Nah ini kan tiang dengar niase ya. Ya, Niase. Nah, tapi ini ke niase nih kan. Gih, sesuai petunjuk yang ada. Jadi ketika membuat pusaka keris pejenengan ataupun tombak, diberikan petunjuk agar semua bahan seperti besi, baja, nikel, bahan pamor yang lain, entah itu meteor, itu disebutkan di sana Banten akene tigang wengi ring kayangan, yan ring merajan jaga melingge, Banten akene ring kemulan, yan ring penataran jaga melingge, Banten akene ring penataran, kemit tigang wengi, puja akene tigang wengi. Duluran Banten yang disebut Tada Pawitra sebenarnya ya. Tada Pawitra dengan tambahannya lagi ada, mungkin sudah diliput semalam ya. Baktinya Tada Pawitra itu burat wangi wangi, tangan tembungan seperti biasa, ditambah ciri khasnya emang di Dharma Kepan itu selalu menggunakan sekar mangle ya. Sampai sekarang ini dia juga belum mampu untuk membahas kenapa menggunakan sekar mangle, sekar taman itu selalu ya. Itu miase. Dalam posisi miase ini adalah proses lanjutan dari proses meripih bahan. Meripih bahan ini sekaligus kita ngewangsuh bahan. Dimana di dalam proses meripih bahan ini adalah suatu proses pembersihan secara skala. Besi yang kita gunakan ini agar bersih dari karat ya, karena besi, kalau yang besi sudah lama diam pasti ada kotoran seperti sisa-sisa oksidasi, ada proses oksidasi dengan besi seperti karat dan yang lain. Nah itu kita bersihkan dengan api, dengan memukul sehingga dia bersih. Nah, setelah selesai meripih itu kita lakukan malamnya miase, yaitu proses dimana memohon pembersihan secara spiritual, secara niskalanya dari Ide Betara yang melinggih di Pura Penataran, sekaligus memohon anugerah kepada Sang Hyang Indra agar direstui pusaka niki menjadi pusaka utama gitu.
Nah, kemudian setelah itu selesai dan sukses, baru dilanjutkan dengan proses nuasen. Selesai proses nuasen ini, kita membuat jatuh dan lain halnya. Terakhir nanti kita ada proses yang disebut bukti wajah ini kan, baru tahap pembentukan. Yeah. Nah ini kan keris penjenengan pura penataran Pandai Antike. Yeah. Nah ini rencananya kerisnya ini kan jadi mangkuau nikan itu kan dibentuk pamor triwarna kan ya, dan rencana triwarna napi dengan dapur dan artinya mungkin bentuk kerisnya apakah nanti akan direkan juga atau nanti sesuai dengan apa yang muncul kan? Ya, kalau dapur keris jujur saja kita tiang di sini secara pribadi itu selalu memohon petunjuk dari ide Sri Buku anjing di tiang. Nah sementara ini memang beliau belum memberikan gambaran dapur apa yang akan kita buat, kerisnya entah lurus atau belok, ricikan apa saja yang akan kita masukkan ke dalam keris ini, itu sementara belum ada gambaran sama sekali. Jadi tiang hanya dikenikain serang internal lingsir untuk fokus dalam membentuk triwarna ini saja dulu. Begitu berhasil dalam proses mukti wajah, nah kita akan bentuk, baru kita bahas apa perwujudan pusaka ini, dapurnya gitu. Apakah mungkin balebang atau pedari mungkin juga sabu intan, atau mungkin akan sama dengan pusaka yang melinggih kemarin di Pura Pejenengan, mungkin saja gitu. Ya sambil terus ditonton dulu channelnya sambil update informasinya. Nanti kalau ada waktu dan berjodoh kita akan upload juga di sini di channel Pandai Bali bagaimana wujud pusaka yang akan. Pada saat besi dipanaskan, disinilah diperlukan keahlian seorang pandai dalam memanaskan besinya agar besinya tidak terlalu matang sehingga saat ditempa tidak meleleh atau retak. Besi yang sudah merah itu akan ditempa lalu akan dilipat
membuat ruang tempat dimasukkan nikel atau meteorit. Bentuk lipatan atau layer yang akan dibuat adalah bentuk set. Bentuk lipatan atau layer juga menentukan kerumitan atau lamanya dari proses menempa serta jumlah lipatan nantinya. Setelah nikel masuk ke dalamnya, selanjutnya dipukul-pukul agar nikel nempel di besinya yang masih merah. Dan nikel yang sudah menempel itu dimasukkan ke bara api. Setelah beberapa menit sesuai hitungan dari seorang pandai keris dalam memanaskan besi tersebut, para penempa akan siap-siap dengan palunya untuk gebuk atau nempa besi yang memerah untuk menyatukan dengan nikel. Dalam penempan ini juga dicari panjang dari besi yang sudah ditempa sesuai dengan jumlah lipatan yang akan diinginkan. Setelah panjang itu pas maka besi itu dilipat. Bentuk lipatan di sini akan juga menentukan bentuk uratan atau pamor yang terbentuk dalam sebuah keris. Karena bersatu besi dan nikel akan membentuk corak atau gambar atau guratan yang kita sebut pamor.
Bedah gede pantesan ya pas tangan. Jam 8 ini sih. Di dia ngai sing wet 8. 9. Aku ngapus pengoren jam pun ngapus. Ya tengah-tengah. Terus slow. Setelah tahap lipatan 1, kedua, dan seterusnya selesai, saya melihat Jero Mangku Pandai Yusuf mencatatnya di atas meja sampai lipatan yang diinginkan tercapai.
Selanjutnya, setelah jumlah lipatan yang diinginkan sudah tercapai, maka tahap selanjutnya adalah memasukkan baja ke dalam. Sebelumnya akan dibuat lipatan untuk membuat ruang tempat dimasukkan baja. Lipatannya berbentuk V. Setelah baja masuk di dalamnya dan dipukul-pukul agar merekat, lalu dibakar ke dalam api dengan suhu atau warna api yang sudah diatur oleh pandai kerisnya. Kadang untuk lebih merekatkan baja dengan besinya juga dibantu dengan menaburkan pijar. Pijar ini adalah serbuk seperti lem yang akan lebih merekatkan besi dan baja. Baja dimasukkan di dalamnya dan dipukul-pukul agar merekat, lalu dibakar ke dalam api dengan suhu atau warna api yang sudah diatur oleh pandai kerisnya. Kemudian ditempa lagi, dimasukkan ke api dan ditempa lagi sampai benar-benar besi, nikel dan baja benar-benar menyatu. Setelah menyatu, lalu ditempa lagi untuk membentuk segitiga. Inilah yang namanya godokan yang nantinya akan dibentuk menjadi sebuah keris. Dalam menguasai sebuah keris atau pusaka, tahapnya sampai di sini terbentuknya godokan dan akan dilanjutkan di hari esok ke proses pembentukan sebuah keris. Untuk proses pembentukan keris, saya sudah ada beberapa video di channel ini. Semoga bisa obrak-abrik channel ini untuk menonton video-video keren lainnya seputar dunia tempa, tradisi, adat dan budaya Bali dan Nusantara. Menonton video-video dari Pandai Bali juga sebagai simpati dan peran dalam pelestarian tradisi warisan leluhur. Jadi teman-teman, terima kasih sudah subscribe channel ini dan klik loncengnya sehingga selalu terupdate dengan channel Pandai Bali.